Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Kalian pada sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Baik. Alhamdulillah. Kita hari ini alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema 2, tema 1, pembelajaran 2. Sebelum ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari piket? Silakan dipimpin doa. Saya, Pak. Ya, Hafsah, Pak, hari ini yang piket. siap. Silakan Nak, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ananda Hafsah sudah memimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap anak-anak? Siap, Pak. Sebelum nyanyi kita supaya lebih semangat lagi, Bapak kasih salam pagi ya. Semangat pagi, nanti jawabnya pagi. Luar biasa. Siap? Siap. Siap. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, keren. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, nyanyi bersama-sama. Yo, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Oke, sekali lagi ya, yang semangat. Ya, Pak. Siap. Sampai Merauke, berjajak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Di mana di dalamnya ada muatan pelajaran matematika dan SPDP ya. Nah, ini SPDP yaitu tentang pola lantai dalam tarian dan mupel matematika tentang keliling dalam lingkaran ya. Baik, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu, yang ke-1 menjelaskan makna pola lantai, yang kedua mampu menganalisis 4 macam pola lantai dalam tarian. Yang ketiga mampu
menentukan unsur-unsur berupa diameter dan jari-jari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke, kalian tahu apa itu lingkaran? Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Ya, Pak. coba. Bulat ya, Pak. Aku kasih contoh benda yang berupa lingkaran. Kayak Bisa apa? Koin. kita. Koin, Pak. Pak. Koin, Iya. bola, Pak. Duit 1.000. Nah, Iya. oke. Jam dinding, jam dinding. Iya. Jam dinding Pak, jam. Iya, jam dinding. Keren. Ada lagi? Ban, Apa Pak. ya? Ban sepeda. Ban sepeda. Iya, Ya, betul, Pak sepeda. Donat, Pak. Donat, aduh, suka donat ya. Ini senangnya makanan. Iya. Bu. Oke, Bapak tampung semua, keren-keren jawabannya ya. Benar, itu adalah semua adalah jenis-jenis lingkaran. Nah, oke, langsung ke materi ya. Silakan disimak ya penjelasan materi. Yang pertama yaitu tentang MUPEL SBDP, pola lantai dalam tarian ya. Disimak ya, nanti setelah menyimak Hai, kita lakukan apa tanya kabar kalian jawab. hari ini? Semoga kalian dalam Terdengar keadaan suaranya sehat nak Bapak? dan selalu Jelas semangat ke belakang? untuk belajar. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pola lantai dalam seni tari. Mari kita simak penjelasannya. Perhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari, dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Dalam pola lantai, ada dua pola dasar, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai garis lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Selain pola lantai garis lurus, terdapat juga pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut ini beberapa jenis pola lantai dalam seni tari dengan penjelasannya. Yang pertama, pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal merupakan pola dalam seni tari yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang, ataupun sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai vertikal memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. Pola lantai ini bermakna tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta kehidupan sehari-hari. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai vertikal, yaitu tari serimpi dari Jawa Tengah, tari Yospan dari Papua, dan tari baris cengkedan dari Bali. Yang kedua, pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal merupakan pola dalam seni tari yang membentuk garis lurus dari kanan ke kiri, atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Pola lantai horizontal memberi kesan istirahat. Pola lantai ini memiliki makna tentang hubungan antara manusia dengan alam. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai horizontal, yaitu tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah, tari Indang dari Sumatera Barat, dan tari Saman dari Aceh. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal merupakan pola dalam seni tari yang membentuk garis lurus menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai diagonal memberi kesan dinamis dan kuat. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai diagonal, yaitu tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pendet dari Bali. Yang keempat, pola lantai melingkar.
Pola lantai melingkar merupakan pola dalam seni tari yang membentuk garis lingkaran. Pola lantai melingkar memberi kesan lemah dan lembut. Oke, penjelasannya sudah ya. Itu adalah pola lantai dalam tarian ya. Salah satunya diantaranya yaitu ada pola lantai lingkaran ya. Oke, Bapak lanjut. Ini ada Bapak ulang lagi ya, pola lantai yaitu di mana posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Di sini siapa yang suka menari? Saya Pak, saya bisa Saya, menari. Pak. Oh, Saya Anandalia senang sekali ya. menari. Suka menari ya. Saya Pak. Ya, coba Bapak tanya, Anandalia pernah menari menggunakan pola lantai apa? Pola lantai lingkaran juga pernah Bapak. Pernah ya, oke keren. Yang lainnya pernah menari selain Anandalia? Saya pernah, Pak, Saya, tapi Pak. polanya lengkung. Lengkung, betul ya. Hebat. Terus siapa lagi? Saya, Saya, Pak. Ayo, ya. Menggunakan pola lantainya apa? bentuknya zigzag, Pak. Oh, zigzag. Ya, keren. Nah, itulah contoh ya yang anak-anak praktekkan yang sudah dipraktekkan itu adalah contoh-contoh jenis-jenis pola lantai ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya. Nah, perhatikan jenis pola lantai berikut, pola lantai vertikal. Ya, vertikal itu lurus ya, dari depan ke belakang dan sebaliknya dari belakang ke depan. Nah ini tari yang biasanya menggunakan pola lantai ini adalah tari klasik ya. Di sini ada tari, contohnya yaitu tari Yospan dari Papua ya. Tari serimpi dari mana? Ananda Cindy tahu? Tari serimpi berasal dari daerah mana? Aceh ya, Pak? Tari serimpi. Tahu, Pak, aku tahu. Kurang Dari tepat. Jawa Tengah, Pak. Iya, Aku tahu, Pak. Aku tahu dari Jawa. iya dari Jawa. Betul. Kalau tari saman itu ya kalau dari Aceh itu tari saman yang menggunakan pola lantai vertikal ya. Nah, yang selanjutnya tari baris cengkedan ini berasal dari Bali ya. Oke. Tadi ada yang sudah mempraktekkan pola lantai diagonal. Nah, seperti ini ya. Ya, mungkin sudah tahu ya kalian yang sudah mempraktekkan tari dengan pola lantai diagonal. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya pola lantai garis atau melengkung. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan nih tarian yang polanya melengkung? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Ananda Dari ini. kecak ya, Pak. Oh iya, benar. Ya, tari kecak dari mana, sayang? Dari Bali, Pak. Bali, Pak. Ya, benar. Ya, jawabannya benar, keren ya. Selain itu ada lagi yang pola lantai lingkaran. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Tari Randai dari Sumatera Ya. Barat. Sama Tari Mama Badong. tepat sekali ya. Nah, itu contoh tari-tari yang menggunakan pola lantai lingkaran ya. Oke, kita perhatikan nih ada gambar nih. Perhatikan tari randai dari Sumatera Barat. Pada gambar di atas, pola lantai apakah yang digunakan? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Saya Pak, saya Pak, saya. Ya, Nanda Hapsa. Lingkaran, Pak. Benar sekali, lingkaran ya. Nah, menyerupai bangun datar apakah pola lantai lingkaran? Maaf, pola lantai di atas. Ananda Heli. Lingkaran, Pak.
Lingkaran, Pak. Oh, benar. Oke. Nah, itu di pola lantai juga ternyata ada bentuk pola lantai menari yaitu lingkaran ya. Nah, di matematika juga ada tentang lingkaran. Lingkaran. Ya. Nah, ini. Oke. Bapak akan menjelaskan bagaimana ya, di mana kan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat atau ya sifat-sifat lingkaran ya atau jenis-jenis lingkaran. Nah, sekarang kita mempelajari untuk mata pelajaran matematikanya yaitu tentang keliling lingkaran. Disimak, diperhatikan ke depan ya supaya nanti pas latihan soal kalian semua bisa mengerjakan dengan tepat ya. Oke, di sini kita masih menggunakan buku kurikulum 2013 ya. Oke. Mohon diperhatikan. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu seperti berikut. Adakah benda-benda yang berbentuk bidang lingkaran atau tidak gitu ya. Nah, di sini benda yang ke satu apa ini? Ban sepeda, Pak. Ya, ban sepeda berbentuk lingkaran. Ini apa? Jam? Dinding. Jam dinding. Pak, kayak Jam di dinding. rumahku. Ini uang kok? Uang Koin. 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 Pak. Semuanya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran, Pak. Benar. Nah, ini ada satu lagi nih, kancing. Kancing. Oh, kancing baju. Oh, Kancing kancing baju, baju. Pak. Aku ada nih, aku ada. Iya, betul. Nah, di sini roda sepeda, jam dinding, uang koin, dan kancing adalah contoh benda-benda bentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini lingkaran ya. Apa sih lingkaran itu ya? Nah, ini pengertian lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini ya. Ini lingkarannya ya. Nah, ini ada titik pusatnya. Oke. Oke, lanjut ya. Untuk menghitung keliling lingkaran, kita harus mengenal diameter dan jari. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung diameter dan jari-jari ya. Oke, diameter. Nah, di sini diameter itu 2 kali jari-jari. Nah, kalau jari-jari ya, jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, ini diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan dengan D ya. Oke. Nah, ini contoh gambarnya ya. Di mana titik A ke B ini adalah diameter lingkaran ya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Siap. Lanjut ya. Ya, yang tadi diameter sekarang adalah jari-jari. Nah, ini gambar jari-jari. Apa sih jari-jari? Coba Ananda Henny Saya, Pak. ya dibacakan. Jari-jari Ya, itu apa? Garis yang Jari-jari menghubungkan titik adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Benar. Betul, asik. Makasih, Nah, Pak. selanjutnya siapa yang berani? Saya, Pak. Panjang Ya. dari jari kita tulis huruf R, Pak. Benar, simbol dari jari-jari itu adalah huruf R ya. Yang selanjutnya siapa yang mau Saya, berani Pak. baca? Ya, Saya, Pak. ya silakan. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameternya. Ya, tepat sekali. Oke. Nah, ini ya.
Dari sini ini titik pusat ya, di mana OA yaitu jari-jarinya, OC atau 0C ya, 0B itu adalah jari lingkaran ya. Yang selanjutnya, keliling lingkaran dapat ditentukan dengan rumus berikut ya. Kita tadi menentukan jari-jari, menentukan diameter. Nah, sekarang menentukan keliling lingkaran. Bagaimana caranya? Ini ada rumusnya ya. Keliling sama dengan V dikali D ya. Nah, di sini bisa juga menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali V dikali R atau jari-jari ya. Di mana K adalah keliling ya. Dan R yaitu jari-jari, D diameter atau D yaitu sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari ya. Nah, ini. Oke. Nah, V nilainya yaitu 22/7 atau 3,14 ya. Oke. Dimana kalau 22/7 itu kalau misalkan jari-jarinya berkelipatan 7 ya, berkelipatan 7. Nah, ini kalian kalau misalkan ada soal ya, pi-nya yaitu 22/7 ya, kalau misalkan sudah ditentukan ya. Nah, di sini menggunakan kelipatan 7 ya. Maaf, kalau misalkan ada soal kelipatan 7, maksud Bapak itu menggunakan 22/7 ya. Nanti kalau misalkan kalian menemukan soal 3,14 ya diameternya, menggunakan nah itu digunakan diameter bukan kelipatan 7. Misalkan ya kalau misal ini saja ya konsepnya kalian, kalau misalkan yang 22/7 itu yang bilangan ganjil ya diameternya gitu. Nah, kalau misalkan yang bilangan genap menggunakan 3,14. Paham sampai sini? Paham, Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh, tentukan keliling berikut ya. Nah, kelilingnya 2 dikali V kali R. Nah, di sini berapa nih jari-jarinya? 14, benar ya. 14. 14. Nah, kalau 14 berarti masukkan pi-nya yaitu 22/7 ya. Oke, cara ngitungnya bagaimana, Pak? Ya. Nah, di sini 14 nanti dibagi 7. 14 bagi 7 berapa? Ada yang tahu? 2, Pak. 2, betul ya. 14-nya nanti coret ya. Nah, 7 bagi 7 kan 1 ya. Nah, nanti 2 dikali 22 berapa? 44. 44 dikali 2 88. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah berapa? 88. Ya. Oke. Keliling lingkaran sudah. Nah, di sini nih. Tadi diameternya yang ganjil, sekarang yang genap nih diameternya. Jari-jarinya 20 ya. Nah, di sini masukkan rumus kelilingnya yaitu 2 dikali pi dikali R. Pi-nya gunakan karena ini genap menggunakan pi 3,14 ya. Nah, terus di sini 3,14 ini 2 angka belakang koma yaitu per 100 dirubah menjadi pecahan bulatkan. Oh, dirubah. Benar. Nah, terus 20 dikali 20 ya, karena di sini jari-jarinya yaitu 20. Nah, terus 2 dikali 314/100 dikali 20. Nah, 100 ini dibagi 20. 100 bagi 20 yaitu 5 ya. 5. Dibagi 20 1 ya. Nah, berarti kita turunkan 2 dikali 314 dibagi 5 atau per 5 ya. Nah, hasilnya 125,6 cm. Itu keliling lingkaran yang
berjari-jari 20. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini, paham tidak? Aku Nah, udah di sini sabar, Pak. Mau Ya. cobain. nanti kita latihan ya. Nanti ada soal dari Bapak. Oke, ini menentukan lingkaran yang pi-nya sudah diketahui ya, 3,14. Oke, kita masukkan. Rumus keliling itu masukkan apa? Pi dikali diameter. Kelilingnya tadi berapa ini? 62,8 cm. 8. Meter. Pi-nya karena genap itu adalah 3,14 dikali diameter. Nah, D ini pindah ke sini, ke kiri ya. Dan kita silang ya, 62,8 pindah ke kanan. Nah, ini berubah menjadi bagi ya. Oke. Terus nanti kalau sudah begini ya, kalian rubah menjadi pecahan biasa. 62,8 satu angka belakang koma itu adalah per 10. Per 10. Pak. Ya, 3,14 dua angka belakang koma per 100. Per 100. Di belakang koma ada 2. Oke, bagi kalau sudah diturunkan berubah menjadi kali, tapi dengan catatan pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Betul. 628 dibagi 10 dikali 100 per 314. 628 dibagi 314 yaitu 2 ya. Terus 100 dibagi 10 yaitu 10. 10. Di sini 2 tinggal dikali 10 yaitu 20 ya. Oke. Paham sampai sini? Paham, Jadi Pak. yang Paham, Pak. adalah 20 ya. Oke. Nah, ini sama ya dengan yang tadi di mana V-nya itu sudah ditentukan. Kalau yang tadi itu adalah 3,14. Yang sekarang 22/7 nih ya. Bagaimana caranya, Pak? Oke, perhatikan ke depan ya. Kelilingnya yaitu sudah ditentukan 132 ya. Nah, pi-nya sudah ditentukan 22/7. Nah, di sini dikali diameter. Masukkan D ya. Terus 132 dibagi 22/7 ya. Nah, 32 ini dibagi 132 ini dibagi 22 yaitu 6 ya. Oke, berarti 6 kali 7 yaitu berapa, Nak? 42. Benar. 2, Pak. Wah, keren. Oke, itu ya yang menggunakan pi-nya 22/7. Oke, sampai sini materi dari Bapak ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Paham tidak? Paham, Pak. Aku nggak sabar mau nyoba, Pak. Oke, terima kasih nih. Ada nanti kita lanjut ke praktek ya, di mana anak-anak mengukur ya benda konkret atau benda nyata yang ada di gambar atau yang ada di hadapan kalian ya. Ada nggak benda-bendanya yang ini? Nah, jam dinding ya. Apa ini? Tutup Tutup gelas, Pak. Gelas. Iya, ini Piring. Piring juga. plastik. Nah, ini apa nih? minum. Tempat Botol. silakan benda-benda ini diukur ya menggunakan apa? Menggunakan penggaris. Yang ini ya. Oke. Udah siap? Bapak kasih waktu kalian mengerjakan itu 20 menit. Nah, setelah diukur ya, ini ada lembar kerja buat kalian. Silakan dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok. Mau kita kan ada 9, boleh dibagi 3 lah, 3 kelompok, 3 orang ya. Nah, nanti ini ada LKPD buat kalian ya.
Nah, LKPD 1 yaitu tentang materi SBDP ya, di mana mengamati ya. Nah, di sini pola lantai yang digunakan nih, gambar tarinya sudah Bapak sediakan ya. Kalian harus tahu nih tari apa saja ya, dan pola lantainya apa gitu nanti ditulis sini, dan kesannya pola lantainya bagaimana gitu ya. Oke, LKPD 2. Nah, di sini ada petunjuk pengisian sebelum mengerjakan LKPD-nya, yaitu siapkan benda-benda dengan permukaan lingkaran yang tadi ya, ada jam dinding, ada tutup gelas dan piring ya. Terus tempat air minum, Tupperware ya. Yang C, ukurlah diameter atau jari-jari benda yang sudah kamu siapkan. Lalu tuliskan hasil pengukuranmu ke dalam LKPD yang sudah disediakan. Yang E, tentukan nilai Pi-nya ya. Tadi Bapak kan sudah ngasih contoh. Kalau misalkan nilai jari-jarinya yang sudah kalian ukur, misalkan nih tempat apa namanya ini nih, tutup gelas, kan jari-jarinya ternyata 14. Nah, berarti kalian kalau menghitung kelilingnya yaitu menggunakan berapa yo? 22/7. Benar, Hafsah, luar biasa ya. Oke, yang selanjutnya hitunglah keliling lingkaran menggunakan rumus. Rumusnya tadi sudah Bapak berikan. Dicatat nggak tadi? Pak. Iya. Berapa menit lagi kita istirahat, Pak? Aku udah lapar. Oh ya, siap. 5 menit lagi istirahat ya. Oke, nanti dari hasil kegiatan praktek ini ya dikerjakan ya. Ada benda 1 misalkan piring ya, benda 2 misalkan tutup gelas, benda 3 jam dinding, boleh ditulis sini ya. Terus dituliskan hasil pengukuran kalian. Terus tentukan diameternya, kelilingnya, dihitung ya menggunakan rumus yang sudah Bapak berikan contohnya ya. Oke, Bapak kasih waktu ya tadi ya, 20 udah selesai ya kerja itunya, prakteknya nanti dikumpulkan LKPD-nya langsung ya. Nanti Bapak koreksi ya. Oke, selanjutnya kalian sudah kerja kelompok dengan baik dan kompak. Kalian nanti presentasikan ke depannya, Nak. Perwakilan satu kelompok Iya, ya. Pak, kelompok Baik, saya siap, mau maju, Pak. Iya. Terus yang selanjutnya kita kita kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran ini. Ayo, siapa ada yang tahu? Pola lantai itu macam-macam, Pak. Ada lingkaran, lengkung, lurus, zigzag gitu, Pak. Benar, Ananda Cindy. Terus dari mata pelajaran matematikanya siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya lagi ya, Pak. Boleh. Boleh, kalau silakan. Ananda Cindy. Kalau menghitung keliling, kita boleh Pi-nya pakai 3,14 kalau bilangannya genap. Kalau dia kelipatan 7, pakai 22/7. Betul kan, Pak? Good job, keren. Ya. Pinter. Nah, nanti ya pertemuan berikutnya Bapak kasih tugas ya, PR nih. Nah, Siap, Tugas nari ya, Pak. Tugas nanti nari ya, Pak. dibagikan, ya. Nari aja, Pak. Semangat nih kalau nari. Tugasnya nari dong, Pak. Tugasnya Boleh. Hapsan, Boleh. ntar kita nari bareng ya. Boleh. Oke, kita Silakan aku ya, mau itu kamu di ya. direncanakan dengan teman-teman kalian ya. Yang selanjutnya nah, kita sudah selesai pembelajarannya ya. Oke, kita eja nih. Kita eja dalam bahasa Inggris yaitu good job. Ada yang bisa enggak? GOODGOB, good job. Good job. Nah, bisa enggak? Bisa, Pak.
G-O-B. Good job. Good job. Double O. Good job. Good job. Good job. Good Oke, job. siap. 1, 2, 3. G G double Double O. Double G-O-B. G-O-B. Good Good job. job. Good job. Good job. job. Oke, tepuk tangan. Oke, sekian dari Bapak. Oh iya, Bapak lupa siapa yang tidak hadir hari ini. Tadi lupa absen. Hadir semua ya sayang ya? Hadir Bapak Hadir, udah Bapak. tanya semua. Hadir. Bapak. Semoga kalian pada sehat semuanya, jaga Amin. kesehatan, jangan Amin, terlalu amin. banyak main handphone, main game online. Boleh main game online, tapi harus ingat waktu, ya harus diatur, ya. Dimana pada waktu nih kalian saatnya mengerjakan tugas dari Bapak di rumah, kerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, kalau ada orang, misalkan orang tua minta bantuan pekerjaan di rumah, dibantu. Pak. Iya betul. Ya nanti selesai mengerjakan tugas, membantu orang tua, baru kalian boleh main handphone. Ya tapi itu di waktu ya 2 jam ya paling lama, jangan lama-lama ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup untuk kegiatan hari ini, anak-anak? Tidak Pak, saya senang sekali hari ini belajar keliling dan menari tentang pola lantai. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, PN-nya dikerjakan, dikumpulkan nanti pas besok ya. Terima kasih pembelajaran hari ini sudah aktif, baik ya, dan senang. Senang tidak? Senang banget Senang, Pak, Pak. jadi aku Alhamdulillah. ngerti. Happy, Pak. Happy. Baik, silakan tutup doa. Tadi yang tiga siapa? Hafsah Pak, tadi yang pimpin doa awal. Iya, silakan dipimpin lagi doa penutup. Ananda Hafsah. Iya Pak. Teman-teman, kita tutup belajar dengan Pak Nandar hari ini dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.